Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tammim lana minka bil khair. Tammim lana minka bil khair. Wa ya khairan nasirin. Wa ya khairan nasirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sampai mana? Halaman 21. Halaman 22. Yang matan yang 29 itu, yang bait 29 ya. Yang itu ya. Yang wa azhiranna. Halo, Mas. Minta air minum di kantor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azhiranna lama fi'li mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Wa azhiranna dan idharkanlah lama fi'li lam fi'il mutlaqan secara mutlak. Fi nahwi qul pada contoh, di dalam contoh qul, lafaz qul na'am wa qulna wal taqa. Di lam fi'il yang sukun ketika berada di tengah atau di ujung kalimat, maka dia termasuk salah satu dari huruf fi'il yang asli. Nah, apabila terdapat lam fi'il di tengah kalimat atau di tengah kata, maka dia tidak memiliki hukum. Maka dia tidak memiliki hukum kecuali hukumnya sebagai idhar. Dan ini yang berlaku pada fi'il madi atau fi'il mudhari'. Fi'il madi itu fi'il kata kerja yang telah lampau. Lampau itu apa? Yang sudah berlalu, telah lewat. Nah, kalau fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan terjadi atau yang sedang terjadi.
Nah, ketika ada lafaz, ada lam fiil berada di ujung kalimat, maka salah satu dari huruf fiil yang asli, kalau lam fiilnya itu berada di tengah kalimat, maka lam fiilnya itu dibaca dengan izhar. Dia memiliki hukum izhar. Izhar itu apa? Jadi lam fiilnya itu dibaca jelas. Seperti ketika lam fiilnya itu berada pada fiil madi. Kan huruf izhar itu yang kemarin ada berapa huruf izhar? Ada izhar halki, ada izhar. Kalau izhar halki itu hurufnya ada 6. Kalau izhar syafawi, selain daripada mim dan ba. Waj'alna qulna. Waj'alna itu kan fi'il madi, ya kan? Waj'alna itu kalimat apa itu? Fi'il madi. Nah, di sini kan yang dibahas tentang lam fi'ilnya. Lam fi'il yang sukun. Waj'alna, yang mana kalimat lam fi'il? Kan ada namanya ain fi'il, ada namanya ain fi'il, ada namanya fa fi'il, ada namanya ain fi'il, ada namanya lam fi'il. Ketika dia berada pada kalimat fi'il madi, yang mana lam fi'ilnya di situ disukun, maka hukum bacaannya itu berubah menjadi izhar, batil, ya, jelas. Contohnya seperti apa? Waj'alna. Nah, waj'alna di situ kan lam fi'ilnya disukun. Nah, atau seperti contoh kulna. Kulna itu kalimat apa itu kul? Qala yaqulu qaulan. Kulna itu di situ kan fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Kalau lam fi'ilnya disukun maka dibaca jelas. Sama dengan waj'alna. Kok mana Ustaz disukun? Mana lam fi'il di situ di ujung? Artinya di tengah-tengah kok ada di situ lam fi'il disukun. Ja'alna, waj'alna itu fi'il apa itu? Kan fi'il madi. Kalau lam fi'il yang sukun berada di ujung, lam fi'il kalau lam fi'il itu disukun berada di ujung dari huruf yang asli atau fi'il yang asli. Apabila terdapat lam fi'il di tengah kalimat, maka hukum bacaannya menjadi izhar. Perhatikan. Kalau lam fi'il terdapat di tengah kalimat, berarti maksudnya apa? Lam fi'il terdapat di tengah kalimat, maka dibaca menjadi izhar. Kapan itu berlaku? Lam fi'il yang terdapat di tengah kalimat dibaca menjadi izhar. Kapan berlaku itu? Kapan itu berlaku? Ketika dia berupa kalimatnya seperti fi'il madi. Ketika kalimatnya berupa seperti
menjadi fi'il madhi. Atau kapan lagi? Ketika kalimatnya menjadi fi'il mudhari'. Ya ini nggak paham kali ini, masih bingung. Mana tuh? Ada lam fi'il yang sukun. Lalu, ada lam fi'il yang sukun. Kemudian dia berada di tengah kalimat atau di ujung kalimat dari salah satu kalimat fi'il. Nah, apabila lam fi'ilnya ini berada di tengah kalimat, maka dia tidak memiliki hukum, kecuali hukumnya hukum idhar. Cuman satu hukumnya. Kan contoh kita ja'ala, kita ambil ja'ala ini apa? Fi'il mudhari'nya apa? Ja'ala yaj'alu. Atau qala yakulu bisa, atau qala yakilu bisa. Qala yakulu qaulan. Kalau qala yakilu qailulatan. Ya qailulah. Tidur siang itu loh, tidur sebelum duhur. Itu dua. Ada yang namanya qala yakulu qaulan, berarti itu artinya berkata. Kalau qala yakilu qailulatan, berarti itu artinya tidur qailulah, tidur siang. Sama kayak bentuknya sama. Nah, yang mana di sini? Ada namanya kan, kalau di dalam sorok ada namanya ain fi'il, ada namanya fa fi'il, ada namanya lam fi'il. Nah, ini di sini yang mana namanya fa fi'il, ain fi'il, sama lam fi'il? Yang lafaz ja'ala itu. Jadi semua tasrif satu patokannya. Kalau mau tahu, semua lafaz kalimat kalimat yang ada di dalam tasrif itu patokannya, kalau mau tahu ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il, itu patokannya cuma lafaz fa'ala.
Ini namanya fa fi'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Nah, untuk menimbang kita mengetahui ini fa, ain atau lam, ya setiap ada lafaz, contohnya nasoro atau doroba. Nah, berarti ini namanya fa fi'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Sama begitu. Kalau qala Ustaz, nah kan dua Ustaz. Kalau qala Ustaz, mana fa ain fi'il, mana lam, mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Qala, bagaimana untuk mengetahui qala? Kita tasrif dulu, ditasrif dulu. Nanti kita cek di kalimat masdarnya. Qala yaqulu qaulan. Qala yaqulu qaulan. Qala artinya huruf qala itu aslinya apa? Qala. Berarti ini fa, ini ain, ini lam. Qala yaqulu qaulan. Nanti ketemu aslinya. Oh, berarti aslinya qala itu dari lafaz qawala. Sama sona yasunu soana. Sona yasunu soana. Nah, nanti kalian belajar surah aja itu. Kalau ada lam fi'il yang sukun yang berada, lam fi'il yang sukun, apa sih itu? Kalau ada lam fi'il yang sukun yang berada di tengah atau di ujung, dan ia adalah salah satu dari huruf yang asli, maksudnya huruf fi'il yang asli. Nah, apabila lam fi'ilnya itu berada di ujung, di tengah kalimat, lam fi'il berarti maksudnya lam fi'ilnya itu disukun ya. Lam fi'il disukun. Sukun berarti apa? Mati kan? Ya kan? Iya. Kalau lam fi'ilnya berada di tengah kalimat, maka dia tidak memiliki hukum kecuali hukumnya hukum idhar, dibaca jelas. Contohnya Ustaz, yang mana Ustaz? Lam fi'il yang berada di tengah kalimat. Waj'al yang dalam kitab itu kan contohnya yang waj'al. Berarti lamnya ini dibaca jelas. Waj'alna atau kulna. Kulna berarti dibaca jelas. Lamnya itu dibaca jelas. Atau dia berada pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wala yaltafit. Wala yaltafit. Wala yaltafit.
Ini yaltafit ini kalimat apa ini? Hah? Fil? Apa tanda fil mudhari? Hah? Hah? Apa tandanya di fil mudhari? Ada itu. Ya. Wala yaltafit. Ini fil mudhari. Ada lam yang disukun. Ada lam yang disukun. Maka di situ dibaca jelas. Lam yang mati dibaca wala yaltafit atau yalhaj atau yaltaqit. Sedangkan apabila lam fi'il terletak di ujung kalimat atau di ujung kata, kalau lam fi'ilnya terletak di ujung kalimat atau di ujung kata, maka dia tidak memiliki hukum kecuali dua, hanya dua hukumnya, yaitu idgham dan izhar. Kalau lam fi'ilnya berada di kalimat, di ujung kalimat. Kalau lamnya itu lam fi'ilnya terletak di ujung kalimat, maka hukumnya ada dua bacaannya, yaitu yang pertama hukum bacaannya idgham dan izhar. Contohnya yang idgham, apabila setelahnya terdapat huruf lam atau ro, sebab idghamnya pada huruf lam adalah tamassul dan sebab idghamnya pada huruf ro adalah taqarrub. Contohnya bagaimana? Aqul lakum sama wa qur rabbi wa qul lil ladzina. Aqul lakum. Kalau lam fi'ilnya itu berada di ujung kalimat dan dia disukun. Lam fi'ilnya berada di ujung kalimat, kemudian di kenapa gobet? Ngantuk start. Tuh bukan. Ngantuk semua yang pagi-pagi itu paling enak tidur. Kenapa setiap dalam kelas itu ngantuk? Tapi kalau udah keluar kelas itu langsung mata saya itu 10 yang 1 watt menjadi 50 watt. Kenapa itu? Hah? Kenapa itu? Kalau di kelas itu ngantuk. Gini-gini tuh. Tapi kalau udah suara kalau hamdika sallallahu kita langsung muncul semua itu. Pokoknya dari 1 kilo pun kelihatan semua kelihatan itu. Ya kan Farid? Pakai biji. Tunggu tuh. Yang ditiup-tiup mata kalian sama setan itu. Tidurlah Farid. Tidurlah Farhan. Ya, kayak gitu yang di kelas. Walaupun kita udah tahan-tahan, nanti tidur lagi.
kullakum sama rabbi kullil ladina. Lam fi'il yang berada, lam fi'il, kita bahas lam fi'il. Lam fi'il yang berada di tengah kalimat, yang berada di ujung kalimat atau di ujung kata, dia mempunyai dua hukum. Lam fi'il yang sukun, yang berada di ujung kalimat, hukum bacaannya ada dua. Ada dua. Yang pertama dibaca idgham. Apa itu idgham? Bukan. Kemudian yang kedua dibaca Jelas. Tapi ya, ada tapinya. Kalau lam fi'il, kapan dibaca idgham? Kalau setelah lam fi'il itu ada hurufnya dua. Hurufnya ada dua. Yang setelah lam fi'il. Setelah lam fi'il ada dua huruf. Yang pertama lam dan Kalau setelah lam fi'il yang sukun ini, yang pada fi'il madi itu tadi, fi'il madi tahu kan? Enggak tahu. Fi'il madi itu kan lam yang di ujung itu disukun, ya kan? Lam yang di ujung disukun. Kemudian ketemu dia sama dua huruf, lam ke atau huruf ro ke, maka hukum bacanya dua. Kamu lihat setelah lam fi'il huruf apa itu? Setelah lam yang sukun itu, lam fi'il. Kul itu kan kalimat fi'il kan? Kul. Akul atau kul. Kul itu fi'il apa? Kul. Bukan pola, kul. Itu kalimat fi'il kan? Nah, lamnya set, berarti kul itu fi'il, kalimat fi'il. Nah, di situ kan ada lam yang sukun, ya kan? Yang mana lam sukun di situ bertemu dengan dua huruf. Ada bertemu dari salah satu dua huruf lam atau huruf ro. Maka hukum bacaannya dibaca idgham. Coba kau baca itu gimana itu? Dibaca dulu. Coba dibaca, kau baca gimana bacanya itu? Itu yang tiga ini loh. Apa? Gimana bacanya? Tahu tamassul? Tamassul ada namanya tamassul, ada namanya. Kemudian kita situ yang idgham itu. Apabila setelahnya terdapat huruf lam dan ra, sebab idghamnya pada huruf lam yang mati tadi, pada huruf lam adalah tamassul, dan sebab idghamnya pada huruf ra adalah namanya taqarrub. Jadi kalau lamnya idgham sebab huruf lam maka namanya tamassul. Kalau idgham sebab huruf ra makanya namanya taqarrub. Aqul lakum wa qul rabbi. Idgham, tahu idgham kan? Makharijul huruf idgham itu mana? Ujung.
di hidung. Bukan cuma sekedar di mulut itu berdengung, tapi harus di hidung. Aqul lakum, dia berdengung itu hidungnya dalam. Kayak kamu sering biasa kan telinga kamu itu tiba-tiba berdengung kan, kayak gitu pun dalam berdengung. Begitu juga. Bukan juga kayak gitu, Farid. Mana ada kayak gitu? Aku itu sengaja namanya itu. Nah, beda kalau lam fi'il yang mati itu bertemu selain lam dan ro, maka dia nggak berdengung dia. Kul huwallah, bukan lagi kul enggak berdengung dia izhar dia. Dia kalau lam fi'il yang mati itu bertemu selain lam dan ro, maka bukan enggak digomkan lagi, tapi dia dibaca idhar. Kayak contoh kul huwallahu ahad. Kul sama dengan wa tawakkal 'ala Allah, bukan lagi wa tawakkal 'ala Allah, enggak. Wa tawakkal. Wa tawakkal 'ala Allah sama dengan kul na'ama atau kul huwallah. Beda dengan kul kullil ladzina amanu atau dengan akul lakum atau wa qur rabbikum. Itu dia agak berdengung sedikit tuh, ada dengungnya. Tapi kalau enggak bertemu dengan lam yang berada pada kalimat fi'il yang mati, bertemu selain lam dan ro, maka dibaca idhar jelas. Contohnya kul huwallahu ahad atau wa tawakkal 'ala Allah, begitu misalnya. Wa tawakkal 'ala Allah. Paham nggak? Hukum bacanya paham kan? Biar nanti kalau imtihan itu nggak bingung. Enggak. Terus kan ada lam dan ro. Kalau nunnya mati, nun sukun ketemu lam dan ro, bacanya apa? Nun sukun atau tanwin ketemu lam dan ro, bacanya itu beda lagi, belum bila guna. Tapi kalau lam yang mati berada pada kalimat fi'il bertemu lam dan ro, hukum bacanya hukumnya diidghamkan. Nah, sebab idghamnya pada huruf lam adalah tamassul, dan sebab idghamnya yang pada huruf ro adalah namanya taqarrub. Sebab idgham pada huruf lam dinamakan dengan
Tamassul, sebab idgham pada huruf ra dinamakan dengan kalau dia lamnya itu yang lam fiil yang sukun bertemu selain lam dan ra maka dibaca Qul huwallahu ahad wa tawakkal 'ala Allah. Kalau dengan kullil ladina amanu beda dia, ada idgham tuh. Paham kan? Ada yang belum paham? Sama dengan yang tadi yang pertama dibaca izhar juga Ustaz. Kalau ada kalau ada fiil fiil di tengah kalimat maka dia hukum bacanya izhar. Lam fiil di tengah kalimat. Lam fiil di tengah kalimat. Maka tapi kalimatnya ini sambung. Kalimatnya kayak kulna wa ja'alna. Nah, itu dibaca izhar juga. Hukum lam. Hukum lam itu kan lam. Ada namanya lam fi'il, ada namanya lam ta'rif. Lam ta'rif. Kalau lam ta'rif itu yang bagaimana? Al itu loh, al. Alladzina. Kalau masa alladzina itu? Allati. Ada lam fi'il, ada namanya lam ta'rif. Nah, terbagi-bagi nanti yang itu kan ada kotak-kotaknya. Nanti lam fi'il itu begini ketika di tengah kalimat atau di ujung kalimat. Kalau di tengah kalimat, lam fi'ilnya kalau berada di tengah kalimat yang mati, maka hukum dibaca izhar. Kayak itu kan. Ini kan apa namanya? Yang itu loh. Waja'alna itu masih di tengah kalimat kan? Ini kan masih sambung kan? Beda sama ini. Ini udah bisa. Ini ada dua kalimat sini, ada kul, ada huwa. Paham nggak? Sama, ini satu kalimat, ini satu kalimat. Sama, ini satu kalimat, ini satu kalimat. Nah, yang satu kalimat ini lamnya di ujung dia matinya, di ujung. Lamnya disukun yang di ujung. Lam sukunnya itu berada di ujung kalimat, di ujung kata atau di akhir kalimat. Beda dengan yang ini. Ini waja'alna. Itu dia ini kan masih sambung nih, Dia berada di tengah juga. Dia izhar juga. Sama juga ini dibaca izhar juga. Kalau lamnya itu berada di akhir kalimat, ketemu selain lam dan ra. Nah, kalau yang lam yang berada di akhir kalimat bertemu dengan ra dan lam, maka diidghamkan. Kan ada dua di situ yang di kotaknya itu. Lam fi'il. Kalau lam fi'ilnya berada di tengah kalimat atau di tengah kata, maka cuma satu dibaca izhar. Kalau lam fi'ilnya itu yang sukun, lam fi'il yang mati berada di ujung kalimat, maka bisa dibaca dua.
Pertama dibaca idgham, kedua dibaca idhar. Kapan dibaca idgham? Ketika lam yang mati bertemu dengan lam dan ro. Nah, kapan dibaca izhar? Selain lam dan ro berarti. Paham kan? Kalau lamnya juga mati tapi berada di tengah kalimat, dibaca izhar. Kalau lam yang mati berada di ujung kalimat tapi bertemu dengan selain lam dan ro, maka membacanya izhar juga. Lam yang mati berada dari kalimat bertemu dengan lam dan ro, maka dibaca paham kan? Enggak paham. Itu yang lam fi'il. Enggak ada mic ya? Lobet ya? Lobet semua. Ya, Saman. Siapa yang mimpin, ha? Ya dari awal sampai ini tadi, sampai akhir, sampai yang terakhir kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Rahmanil Ghafuri Lawan Sulaimanu wal Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa rahmatan lil muridin binuri wa tanwini wal mududi samaitu bi tuhfatil atfali
Subhanallah bihamdika. Saat intinya kalau lafil berada di sana